Halo, selamat malam Bos Arnold. Pesertanya baru satu nih, private buat Bos Arnold nih. Halo, selamat malam. Ya sama ditemani Bos Tiko juga ya. Sebelum ke market mungkin seperti biasa dari teman-teman, apakah ada yang mau di-sharingkan dulu mungkin? Kita sharing-sharing dulu, santai aja ya. Kalau mau open cam kita sharing nggak masalah. Hari ini banyak news juga hari ini. Lagi pada ada transaksi nggak ini? Apa masih wait and see dulu? Oh ya, sekalian saya mau info juga ya. Jadi hari Jumat besok ya, Jumat di minggu ini kita akan ada sharing untuk teknik pivot point. Jadi nginfo aja biar teman-teman kalau misalkan mau ikut sharing, pingin tahu gimana caranya analisa dengan pivot point ya versi NSFX itu bisa ikutan yang webinar hari Jumat ya. Jadi Jumat kita akan bahas itu. Halo, selamat malam Bos Suwartono. Gimana nih dari teman-teman ini yang udah join malam hari ini? Ada yang mau sharing nggak? Kalau nggak, mungkin nanti jam 7:05 kita eh, masuk ke market, langsung masuk ke market ya. Oh ini Bos Narko ada join juga ini. Tuh, sudah di Surabaya ini Bos Narko. Sudah. Ada news hari ini atau gimana? Hari ini banyak news malahan. Kalau news itu mungkin bisa dibilang hampir tiap hari ada ya kalau news. Cuman yang high impact ya, saya bicara yang high impactnya. Kalau yang hari ini ada nih, hari ini di Euro, GBP sama USD itu ada high impact news. Jadi mungkin teman-teman sempat perhatikan hari ini ya pergerakan harga di siang sampai sore tadi ya, siang sampai sore tadi itu pergerakannya ya terbilang cukup agresif. Karena apa? Karena ya ini ada high impact news. Bisa jadi karena efek tersebut ya. Jadi walaupun range pergerakannya masih terbilang datar, trennya masih terbilang sideways untuk hari ini, cuman dari pergerakan harganya itu cukup agresif gitu. Ada news hari ini bisa dicek di kalender ekonomi di investing atau forex factory, itu bisa teman-teman cek gitu. Oke, malam. Kita Malam bahas Bos news nih Argo. malam hari ini. Jam berapa nanti news paling dekat? Paling dekat tinggal jam 8.45. Yang lainnya udah lewat Oh, tadi. oke. Pokoknya market hari ini nggak slow ya, tapi penuh dengan pergerakan. Mungkin teman-teman udah ada peluang hari ini atau belum? Oh, ini ada pertanyaan nih. Belum paham cara baca news. Sebetulnya news ini bagian dari fundamental, teman-teman. Ini suara saya clear kah? Aman, aman. Aman ya? Oke, bentar. Oke, jadi news ini bagian dari
fundamental. Kalau sekedar cek newsnya bisa teman-teman lakukan di website penyedia kalender ekonomi seperti investing.com, Forex Factory, dan lain sebagainya. Nah, tapi gimana nih cara baca news? News itu ada previews dan forecast. Mungkin kalau Bos Ade menjelaskan biasanya lebih terstruktur tentang news. Ada previews dan forecast, di mana previews data masa lampau, forecast perkiraan, dan nanti detail hasilnya adalah aktualnya itu seperti apa, lebih bagus dari previewsnya atau lebih buruk, dan lebih bagus dari forecastnya atau forecastnya salah. Itu akan mempengaruhi pergerakan harga, bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Tapi kalau kita hanya trading berdasarkan news, kalau menurut saya pribadi sebetulnya itu masih ada unsur gamblingnya. Ya, masih ada unsur gamblingnya kalau kita hanya berdasarkan news yang dari kalender ekonomi. Kalau murni dari situ. Nah, kadang kalau kita trading news tuh ya, trading news kita pasang buy stop, sell stop, itu pun sebetulnya kita masuk di fase kalau kita bicara trading spekulasi. Itu spekulasi. Nanti harganya bisa break resistance atau break support. Sebetulnya newsnya spekulasi, tapi kita kolaborasi dengan technical analysis. Kita manfaatkan area sideways dan kita manfaatkan breakout-nya. Nah, itu sebetulnya kita menggunakan news di dalam technical analysis. Kalau kita murni news, kita nungguin news nih, ternyata hasilnya jelek, terus kita baru nge-sell, terlambat teman-teman. Jadi kita hasilnya akan telat. Oh, newsnya bagus nih sesuai forecast-nya, aktualnya bagus sesuai forecast-nya, mata uang ini menguat, terus di momen itu kita nge-buy misalkan, sebenarnya kita terlambat. Nah, jadi belum tentu ketika newsnya bagus harganya naik, kadang malah turun. Nah, itu ketika para trader-trader besar, hedge fund, institusi, spekulan dengan kapasitas yang big player tadi, udah actionnya jauh-jauh hari bahkan. Karena mereka pasti dapat data itu lebih mudah daripada kita yang trader retail. Jadi, kalau saya pribadi, saya bukan tipikal trader news yang benar-benar kita baca news. Kecuali teman-teman adalah trader yang memang mengikuti perekonomian suatu negara. Nggak cuma sekedar news, tapi rangkaian fundamental. Mulai dari kondisi ekonominya, politiknya, newsnya, kebijakannya, inflasinya. Itu. Jadi, kalau sekedar news yang di kalender ekonomi, kalian beranggapan ketika bisa membaca news aja terus kalian bisa menjadi trader profesional yang konsisten profit, itu jauh sih. Jauh dari kata memungkinkan kalau buat saya. Kecuali rangkaiannya teman-teman olah. Jadi suatu negara ini kondisi ekonominya, kebijakannya, inflasinya, itu benar-benar dipelajari mendetail, bahkan isu-isunya itu memungkinkan. Itulah trader fundamental. Apakah enak seperti itu? Tentu enggak, karena kapasitas kita tidak semakroekonomi itu. Mungkin teman-teman di sini yang pernah kuliah di bagian ekonomi paham. Kalau saya sendiri justru malah dapat info ini dari teman-teman yang mendalami di bidang itu. Apakah teman-teman yang mendalami ini menggunakan fundamental analisis yang begitu detail? Kebanyakan enggak. Kenapa? Karena mendapatkan datanya itu enggak gampang. Ngedapetin datanya yang benar-benar, wah, Bos Hendrikus langsung nongol, senang saya. Dapetin datanya yang valid ya. Kalau dapetin data di mana-mana banyak, kayak gampangannya teman-teman buka Google, banyak data di sana. Tapi yang valid ya, data yang valid itu ibarat mencari udang di balik bakwan yang terbalik. Nah, kadang kecil, kadang besar, kadang zong, mungkin udangnya nggak nempel di situ. Mencari jarum di tumpukan jerami kan udah biasa.
Nah, jadi nggak gampang kalau mau benar-benar fundamental. Tapi apakah bisa dipelajari? Bisa. Saya ada kenalan beberapa yang memang dia trading mempelajari fundamental. Gak usah jauh-jauh lah. Tokoh trader yang menguasai fundamental kan juga salah satunya Master Gema. Dengan gelarnya sebanyak itu, dia mengikuti banyak berita, banyak news. Ya harus bisa bahasa Inggris minimal skill utamanya bahasa Inggris, karena berita yang ditranslate ke bahasa Indonesia adalah berita yang udah lewat berapa layar lagi gitu loh. Udah masuk translator, udah disunting juga, udah ditambah bumbu-bumbu gimmick ya. Kita kan tahu orang Indonesia suka gimmick nih. Udah ditambah-tambah yang nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa, yang kenapa-kenapa jadi heboh. Nah, tapi berita yang real dari sananya ya kalian harus bisa olah pakai bahasa Inggris. Kalau saya sih, ya itu tadi, nggak bisa bahasa Inggris. Agak susah teman-teman. Sering tanya ke bos ada, sering tanya ke teman yang lain ini artinya apa, kan nggak semua bahasa Inggris tulisannya bisa langsung kita artikan. Kadang ada maksud di belakangnya gitu loh teman-teman, paham kan? Kayak ada istilah-istilah yang harus diolah gitu loh. Nah, itu harus dikuasai semua. Kalau teman-teman mau belajar dan mampu, do it, lakukan. Karena namanya ilmu, semakin teman-teman menguasai ya semakin teman-teman akan expert di bidang ini. Itu. Jadi kalau cara baca news ya tadi hanya forecast, actualnya gimana. Tapi kalau kita berpatokan hanya dengan news, kita bisa profitable, konsisten, long last, jangka panjang, agak susah. Kecuali teman-teman bisa nemuin polanya. Kalau buat saya sih agak susah. Itu. Oke ya, lanjut. Saya malam hari ini bisa menemani sampai jam 8 dulu. Kita langsung ke chart aja. Saya ada beberapa analisa. Mungkin bisa saya review dikit. Mumpung ada yang running, ada yang belum running. Nanti sambil kita cari peluang yang baru muncul atau akan muncul. Jadi saya review sedikit. Yang pertama untuk XAU, tadi sekilas saya nemuin pola falling wedge, udah break resisten, cuman saya telat entry juga saat ini sih. Kalau kita entry sekarang masih agak-agak telat ya, makanya udah running dulu. Ini falling wedge. Mungkin teman-teman kalau ada pandangan lain juga boleh disampaikan. Nah, ini harga kalau kita lihat dia 4 kan memang dia uptrend nih. Dia dalam fase koreksinya membentuk falling wedge. Kemungkinan ketika dia break ini dia akan melanjutkan uptrendnya. Itu untuk XAU. Falling wedge ini kelihatan jelas di time frame H1. Kalau di H4 tidak kurang jelas, kalau di M30 ya bisa kelihatan jelas nih. Ini untuk XAU. Jadi kalau teman-teman ada peluang, ada transaksi buy, menurut saya ini masih bisa di hold. Tapi kalau untuk entry sekarang kita jangan dulu, kita wait and see terlebih dahulu karena dia udah naiknya lumayan nih, sekitar 500 poinan. Tuh. Ini untuk XAU. Kalau teman-teman mau lot kecil, kejar entry saat ini masih nggak apa-apa. Tidak masalah lot kecil, jadi jangan pakai lot standarnya teman-teman. Misalkan $1000 0,1 ya jangan pakai 0,1, pakai 0,02 atau 0,03 karena dia ada running duluan. Ini untuk XAU. Untuk AUD/CAD saya melihat di sini ada pola symmetrical triangle. Harga berada di support dan ini ada tanda-tanda dia mau break. Kalau strategi bisa sih kita taruh sell stop di bawah swing low terakhir. TP-nya nanti bisa di sini. 88.300 ini bisa jadi TP. 350 ini bisa jadi TP. Misalkan kita TP di sini 88.350 ini bisa jadi TP. Stop loss-nya nanti ditaruh di atas ini 89 100. Itu agak 1:1 tapi ya teman-teman, sambil dilihat nanti pergerakan harganya. 89 100 ini bisa jadi pending order. Terus untuk USD JPY
Nah, ini ada symmetrical triangle di time frame M30, udah break support, dah turun dulu. Cuman saat ini tertahan di area support. Jadi kalau buy sekarang juga, kalau sell sekarang juga udah telat. Kalau buy, nah ini problemnya adalah gini, case-nya adalah ini dari uptrend udah jadi downtrend, lalu terkoreksi dan tertahan di area level 50618. Nah, ini ada koreksi. Ini kalau teman-teman gimana nih menurut teman-teman? Menurut Bos Ade ada pandangan apa? Ini sedangkan di area support ini ada candlestick hammer. Hammer ini reversal candlestick nih. Mau cari peluang apa nih untuk yang USD/JPY? Saya ini telat makan tadi, cuman udah makan sampai tremornya kan. Dingin semua ya badan. Telat makan ngopi, nah itu. Ada pandangan apa nih untuk USD/JPY ini? Kalau dari saya malah lihatnya kemungkinan jangka panjangnya masih kuat turun sih, Bos Narko. Karena saya lihat di time frame daily ya, dia kan mulai bentuk support yang lebih rendah dari sebelumnya, dan level sekarang itu di area 618. Jadi kemungkinan besar dia akan membentuk, kalau berhasil turun ini kan mulai awal mula pembentukan swing high yang baru, yang mana kalau kita lihat di daily-nya tadi ya mulai awal mula pergantian tren besarnya gitu. Oke. Bisa jadi ya, bisa jadi sih teman-teman. Nah, mungkin ini saya hold dulu, atau kalau strategi biasanya bisa nih, ini saya TP dulu misalkan, hindari resiko balik arah. Yang UJ-nya ini kan UJ saya TP dulu. Salah pencet. Oke, ada yang ke TP. ISAU-nya yang ke TP malah. Ini. Nah, saya biasanya gini, untuk yang UJ tadi, nah ini kan saya TP dulu karena di support nih. Karena di support dan ini ada candlestick hammer. Ini saya kasih contoh strategi. Biasanya saya itu follow trendnya kayak gini. Nah, tapi kan ada potensi turun nih. Saya setuju sama pendapat Pusadi tadi, dan dia juga tertahan di 618. Dia bentuk symmetrical triangle di mana ini bisa break high, break low. Ternyata dia break low di time frame yang M30 ini. Terus dia tertahan di support. Saya akan pasang sell stop di bawah swing low terakhir. Sinilah. Dimana kalau sell stop ini kena, artinya dia confirm nih, udah ibaratnya bikin swing low di support, ternyata swing low ini ditembus. Nah, sell stop nanti kalau ke break bisa sebagai konfirmasi dia melanjutkan arah downtrendnya. Nah, nanti kalau ini swing low-nya break, dia bisa lanjut turun. Ini untuk yang USD/JPY. Nah, untuk yang AUD/NZD ini ada rising wedge. Rising wedge ini sama juga, sempat break low-nya. Ini kalau Bos Ade tadi saya ingat bikin edukasi tentang pattern, kalau break-nya lebih dari 3% harga itu dianggap valid juga ya Bos Ade ya, betul ya? Nah, betul, makanya di swing low ini saya pasang juga sell stop. Nah, ini udah kejemput nih, makanya sell-nya terbuka nih. Nah, dengan sell stop yang terbuka ini, saya akan pasang stop loss-nya deket aja di sini. Karena kalau ini sampai dia naik lagi, tembus ini, berarti artinya ini membentuk double bottom. Kemungkinan naik lagi. Kalau ini nggak break 300 poin ini, dan ini valid, ini bisa jangka panjang downtrend. TP-nya bisa di swing low yang ini. Nah, lumayan nih. Konsepnya kayak gitu. Ini untuk yang AUD/NZD. Ini yang pending order nanti bisa dicatat. Yang USD/JPY kalau misalkan ini break, terus dia lanjut turun, maka TP-nya bisa di sini 139.800, 39.800.
stop loss-nya nanti menyusul. Stop loss-nya melihat dari swing-nya ini, bisa diletakkan di swing-nya ini kan naik dulu kan, nanti baru turun misalkan. Nah swing high-nya itu stop loss-nya bisa diletakkan di atasnya. Di SL kecil, TP-nya panjang. Tuh. Kalau Euro JPY, nah tadi ada descending triangle, bagus sih. Cuman udah turun duluan, jadi saya bikin analisa ini, saya tinggal makan, ternyata udah turunnya jauh, jadi satu candle panjang. Udah telat lah, kalau kita main di sekarang udah telat, jadi lupakan setup ini, cari setup yang lain. Kalau saya gitu, jadi jangan menyesali terlalu lama, apa yang mau disesalkan. Wah tahu gitu tadi masuk yang ada malah tambah. Enggak, oke. Terakhir yang saya ada analisa GU. Kalau GU ini ada falling wedge, sempat break, saya sempat entry di sini, tapi turun, saya stop loss dipasang di swing low terakhir dan kena stop loss tadi. Terus saya re-entry karena ada di time frame H4 ada kondisi divergent. Alasannya ini turun, cuman ini makin naik. Ya, jadi alasan saya re-entry-nya karena ada kondisi divergent. Jadi ini ada naik, ini juga ada naik, tapi ininya turun. Nah itu risk saya re-entry di sini. TP-nya pendek, nggak jauh-jauh. Swing low terakhir, swing high yang ini. Untuk SL-nya di bawah swing low terakhir. Tuh. Ya tadi rising wedge ini jauh sebelum ini terbentuk. Saya bikinnya agak siangan tadi atau pagi lah. Itu sih kalau beberapa analisa dari saya. Nah mungkin teman-teman ada yang mau dianalisakan pair lain, tadi ada Pak USD CHF ya, USD CHF yang tadi mau dicatat dulu, ini silahkan. Mungkin yang kayak audiens ini bisa dicatat sebagai sell stop. Jadi signal juga bisa diolah dulu. Sambil saya analisakan yang XAU udah tadi barusan. XAU ini kondisinya saat ini udah terbang duluan dari pattern falling wedge. Saya follow trend aja. Soalnya ini masih uptrend. Higher high, higher low, higher high, masih higher low. Jadi saya follow trend. Masih ada hold buy. Bos Narko ini mau konfirmasi ulang, berarti yang mau dicatat itu yang audiens ZD sama 3 pending order ini ya? Ya. Oke siap. GU-nya tadi TPSL-nya ini. GU-nya bukan pending ordernya sih, entry-nya saat ini bisa dipakai. Ini kan tadi kalau di H4 ada divergent ini bisa dimanfaatkan. NZD USD falling wedge, coba kita cek. NZD USD falling wedge-nya kita cek di time frame H1. Teman-teman makin canggih nih. Jadi kalau cek langsung time frame ini. Nah, keren. Inikah yang dimaksud? Kok beda? Yang bawah, yang bagian atas, saya garisnya pakai patokan, ya yang itu tadi Bos. Geser ke kanan, nah itu naikin dikit lagi. Oke sih, cuma udah terbang. Untuk falling wedge-nya oke sih. Ini bisa karena dia menghubungkan 1 titik, 2 titik, lalu supportnya juga 1 titik dan titik-titik yang lain ini. Cuman dia udah break, udah terbang nih saat ini. Ya berarti valid ya Bos ya. Tadi saya entry soalnya pas break itu
valid bisa nih sebagai falling wedge. Oke, thank Terus you. juga hal lain, siap, sama-sama. Hal lain juga ini kan ada support nih, area support nih, dia tertahan di sini juga. Kadang chart pattern itu dipadukan dengan support resisten horizontal juga bagus untuk memvalidasi. Oh, ada support horizontal di sebelumnya atau ada resisten horizontal, itu sangat membantu menurut saya. Cuman ini perlu dilihat karena dia sideways-nya banyak naik turun seperti ini, NZD USD ini harus pinter-pinteran keluar juga. Jadi kalau dia ada tanda-tanda reversal, misalkan ini udah overbought, terus ini muncul shooting star gini, mending exit Langsung duluan cut. aja. Ya, mending langsung cut dulu. Terus dikonfirmasi tadi, ternyata break resistennya dari rising wedge ini, dari shooting star ini, itu entry lagi bisa. Jadi saya mengamati beberapa bulan terakhir ini memang harga itu sering kayak gitu, sering menjebak. Kadang muncul reversal candlestick turun, tapi kadang juga muncul turun dulu nanti naik lagi. Nah itu kan nyebabin kayak orang kayak udah terlanjur exit duluan, kayak kehilangan peluang yang jangka panjangnya, yang target utamanya. Nah jadi bisa di follow, di re-entry, TP dulu, tunggu konfirmasi, dia lanjut entry lagi, pas sampai ini order aja. Itu tambahannya aja. Terus tadi ada USD CHF ya, belum ya tadi USD CHF. Nah ini USD CHF, kita cek lagi. USD CHF kalau kita lihat di daily ya, di daily dia downtrend kuat. Downtrend kuat. Downtrend kuat di daily. Terus di H1 H4 ya dia sideways, awalnya level sideways-nya di sini, naik dikit sideways lagi. Kalau saya pribadi hindari trading di pairing simple karena marketnya nggak jelas, tapi dia masih turun. Cuman kondisi turunnya ini udah jauh gitu loh. Kalau mau nge-sell lagi ya follow trend, tunggu break support baru kita entry. Jangan entry nanggung. Benar-benar cari resisten kuat untuk nge-sell atau break support untuk sell. Karena kalau mau cari chart pattern ini sideways-nya terlalu sideways teman-teman, cenderung rata. Entah ada apa ini dengan mata uang Prancisnya ini, Swiss franc ini, atau USD-nya kan Prancis juga lagi huara juga kan. Nggak tahu masih nggak itu ngefek nggak itu hal itu kan perlu kita pertimbangkan. Pair line banyak, cari pair line yang memberikan kejelasan lebih jelas. Siap, sama-sama Bu sih. Saya sambil entry ini ya di akun ini apa namanya, akun live trade kita. Tadi apa aja peluangnya? Oh, tadi sudah selesai nyatetnya? Oh, udah ya. Oke. Udah tuh, pas baru aja selesai. Siap, thank you. Saya juga ikut entry di sini. Akun kita. Audi NZD mana tadi? Audi NZD. NZD pending order. Audi NZD-nya nanti pending order bukan Audi NZD-nya, bukan pending order. Audi NZD-nya sell. Audi NZD-nya sell. PP-nya di sini. Bentar, entry berapa? GBP/USD-nya buy. GBP/USD-nya buy, mana GBP/USD-nya? GBP/USD-nya buy. GBP
USD tadi ya, GBP USD buy. Terus USD buy, pending ordernya, sell stop Audi CAD. Audi CAD sini ada nggak? Di CAD ya, ini pending order. Order kita entry, sell stop. Terus SL-nya sini, jangan lupa. TP-nya di sini. Oke. Terus USD CPY. Nah, USD CPY-nya ini akan nggak di sini. USD CPY ini kita juga pending order. Sell stop juga. Hanya di 140 nih. SL-nya nanti ya, SL-nya ngecek swing-nya, TP-nya kita input. Nah, itu teman-teman. Terus tadi TP SL by TP SL-nya yang pesan order, audience setting-nya loss-nya itu ini. GBP USD-nya loss-nya ini, take profit-nya ini. Oke, cakep. Air apa lagi ini? Teman-teman dah selesai pas setting. Mau lanjut pair lain? Oh iya, tidak lupa mengingatkan nih, mumpung lagi hot nih, lagi hot-hotnya. Banyak yang minggu ini mulai ternak akun setelah kemarin melihat manfaat ketika teman-teman ngadepi floating menggunakan EA. Dan banyak yang survive dengan memanfaatkan salah satu kehebatan dari ternak akun, yaitu bisa deposit tanpa injek. Loh, gimana itu deposit tanpa injek? Jadi deposit tanpa injek ini memanfaatkan akun lain, ya. Kita kan ternak akun nih, kita nggak bicara cuma satu akun, kita bicara lebih dari satu akun. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 30 akun bahkan. Nah, ada satu akun yang floating, mereka pindahin dari satu akun lain yang sedang tidak floating ke akun ini dengan internal transfer. Jadi tanpa ngeluarin uang lagi dari rekening, tanpa deposit lagi. Jadi mindahin aja dengan internal transfer. Tanpa withdraw lalu depo lagi ya. Jadi tinggal enter aja. Sorry, agak asam lambung. Jadi tinggal pindah aja internal transfer. Lalu ketika harga berbalik arah dan clear, ya udah injekannya tadi di withdraw, dipindah ke akun yang sebelumnya, profitnya di withdraw. Ada yang di withdraw, ada yang dipindah untuk akun-akun baru selanjutnya. Nah, itu salah satu keren dan benefit dari ternak akun. Dan kemarin semua yang ngadepin floating dengan manajemen ternak akun itu clear profit. Akan ada yang profitnya, mungkin di sini ada orangnya yang ternak akun profit berapa persen teman-teman. Dapat ada yang udah pakai ternak akun. Kemarin ada yang report, ada yang 30%, ada yang 20%. Mungkin kalau di sini ada orangnya, siapa tahu bisa sharing sendiri. Nanti kalau yang nyampein Om Narko dikira huak nanti, dilebih-lebihkan kan, enggak. Akun saya sendiri Charity juga ini profitnya lumayan. Kemarin kan saya ngecek sama Bro Niko itu profit berapa. Coba ya saya forwardin dari ini, dari chatnya Bro Niko. Ini akun Charity, saya kirim ke kolom chat. Tuh, itu setup akun Charity kita. Oh, ini ada Bro Niko ternyata. Ini dapat info. Saya tuh gini, karena ya kita udah tim, jadi kita bagi tugas. Bagian pantau akun Charity itu Bro Niko, karena pinjam namanya Bro Niko sekalian. Nah, itu kemarin tanya profit berapa. Ini modal $1,000 semua. Jadi teman-teman bisa convert berapa persen yang didapat dalam satu kali floating. Kita bicara dalam satu kali floating, dan itu kemarin floatingnya kurang lebih 1-2 minggu, nggak lama-lama banget. Dan itu jarang banget floating
1 minggu 2 minggu itu jarang banget, tapi momen-momen itu justru yang kadang kita tunggu sebagai user EA dengan konsep averaging martingale. Nah, Unsprove V3 default itu profit $47. Itu kalau dikonvert ke persentase 4,7%. Mana modal $1.000. Lazy Pro default profitnya $38, artinya 3,8%. Unsprove V5 default profit 6,3%. Meta Pro profit 9,7%. Jadi total profit 4 akun $247. Gitu. Jadi keren itu. Bisa teman-teman manfaatkan bagaimana metode ternak akun itu membantu kita para user EA mengelola cash management kita atau manajemen deposit kita, biar kita nggak injek-injek dana, biar kita nggak panik ketika ngadepin floating, biar kita bersahabat dengan yang namanya market. Mau kondisinya lagi slow, mau kondisinya lagi trending, mau kondisinya lagi sideways, mau kondisinya lagi anomali ekstrim, kalau kita punya ibaratnya punya senjata yang untuk dipersiapkan menghadapi hal itu, ya kita nggak khawatir. Tapi kalau kita trading tidak ada plan B, tidak ada plan C, tidak ada plan-plan selanjutnya, hanya deposit dan yuk trading, ya kalau kita menghadapi kondisi market yang sedang tidak bersahabat dengan trader seperti kita, ya panik, yang akan terjadi panik. Ini harus gimana? Meskipun yang ternak akun pun kadang panik, makanya saya dengan senang hati mendampingi, karena saya kan pertama juga yang ngembangin ini, saya ada tujuan kenapa saya ngembangin metode ini, biar keuangan saya itu stabil. Nah, mungkin yang baru mulai kan hanya sekedar, oh ini katanya bisa bikin lebih aman, saya ikut ah. Tapi kan ketika first time ngadepin floating, saya rasa kan mentalnya tidak sesiap saya nih yang berkali-kali udah ngadepin badai. Pasti panik, pasti tanya dulu. Nah itu dengan senang hati saya dampingi. Bukan saya injekin dana ya, itu beda cerita ya, tapi saya dampingin. Makanya ketika floating, HP ini satu-satunya nomor saya nggak pernah gonta-ganti nomor ya, 0878 maju terus mapan terus tadi 5700 5800 tuh selalu berdering cantik. Udah WA-nya bunyi, telegramnya bunyi, teleponnya bunyi, Bose ini floating, saya harus gimana? Bose ini lagi minus nih 40%, saya harus gimana? Salah satu akun. Ada juga yang karena yang lain pada floating, ini ada yang pakai EA nggak floating, Bose tolong nih saya floating berapa persen, 5%, lah ikut panik kan, kadang kan nular tuh paniknya, padahal akunnya baik-baik saja itu nggak ada floating, minus 5% ya normal lah, tapi dia ikut kebawa panik karena grupnya rame misalkan, ya saya akan dampingin, saya akan kasih yang tadi yang panik tanpa sebab tadi ikut-ikutan tadi FOMO, biasanya FOMO itu takut ketinggalan peluang, takut ketinggalan momentum panik tadi. Saya jelasin, oh akunnya ini normal. Kalau kita bicara rata-rata floating sekian persen, kalau floating segini itu normal. Biasanya udah tenang. Oh iya bosnya sorry, saya ikut panik nih, tetangga panik ya. Normal. Yang panik tadi ngadepin floating besar, saya bantu plan-nya. Itu. Mau dong kalau pendampingnya seperti itu injekin dana. Wah itu berat itu. Nah kalau floating gede juga nggak ada yang bantu injekin teman-teman. Kalau ada yang bantu ya boleh. Tapi kembali ke tadi, saya dampingin. Jadi saya bantu bikinin plan. Oh, kondisi sekarang seperti ini. Jadi kita lihat dulu dengan visual yang jelas. Bukan sekedar, Bose harus siap injek. Bose siap cut loss. Nggak kayak gitu cara mainnya. Cara kita ibaratnya merapikan trading plan ketika menghadapi kondisi market yang lagi anomali atau lagi badai. Pertama, visualnya kita clearkan dulu. Market ini larinya kemana? Kenapa floatingnya parah? Kenapa berapa layer? Kenapa averagingnya sampai ke 7 layer, 8 layer? Nah, kondisi market ini lagi apa? Oh, lagi ada masalah inflasi misalkan. Oh, ada kebijakan yang bikin mata uang ini melemah. Nah, lalu kita scale up analisanya. Kita naikkan time frame-nya dari yang mungkin H1H4 jadi daily. Kita lihat area-area resistance support kuatnya di time frame besar. Oh, ketemu tuh. Di time frame daily atau H4, oh ada support kuat di harga sekian. Itu jaraknya berapa. Nah, saya informasikan lagi ke yang bersangkutan bahwa kita ada nih EA untuk mengetahui batasan auto cut loss kita. Kan beberapa EA kita udah ada fitur itu. Jadi kita tahu nih,
di mana batas ACL atau di mana batas MC kita, margin call kita, stop out kita. Nah dari situ kan kita udah tahu dulu nih kita berhadapan dengan hal seperti apa gitu kan. Nggak ibaratnya nggak buta gitu, nggak buta map. Kalau orang main game nggak buta map. Kita tahu nih batasan-batasannya itu di mana, kritisnya di mana. Nah baru kita cari solusinya. Solusi ini biasanya kita juga lihat dulu, setiap orang beda-beda. Kita nggak bisa kasih satu solusi untuk semua sama rata. Nah kan backgroundnya beda-beda, kapasitas finansialnya juga beda-beda. Nah biasanya kondisi yang ekstrim-ekstrim itu kita lihat dulu, ini antara buka ACL biar ada ketahanan lebih aman, atau injek dana dari akun ternak akun yang lain, atau oh ini parah banget nih, ya udah pasrah aja. Itu juga kan mungkin terjadi teman-teman, tapi ini belum pernah. Hal ketiga ini belum pernah. Kenapa ada kondisi pasrah aja? Biasanya karena marketnya benar-benar crash. Ini sudah ada plan seperti ini. Daripada habisnya lebih banyak, mending berhenti, batasi di kerugian 50% katakanlah. Misalkan marketnya ekstrim banget, ya udah mending berhenti, batasi di kerugian 50%, recovery. Itu jauh lebih better daripada opsinya adalah ibarat kita udah tahu nih 1 lawan 1000 kita tetap maju, itu namanya bunuh diri. Ada konteks kayak gitu, pasti akan ada hal kayak gitu. Ya semoga aja tidak terjadi. Tidak kondisi kita lagi masuk di situ terus kondisi itu terjadi. Tapi nyamannya kemungkinannya bisa terjadi. Ya, yang saya maksud tadi. Dan itu pun saya juga pasti akan menghadapi hal seperti itu. Kalau saya membuang kemungkinan ketiga ini artinya kita tidak realistis. Nah ini boleh nih kalau mau dibahas lagi suatu saat gitu. Itu hal yang bisa nanti kita dampingi. Boleh GU floating 22%. Jadi clear ya untuk ternak akun ya, semoga bermanfaat. Untuk GU floatingnya buy atau floating sell bose? Floating buy. Oke, kalau floating buy pertama 22% itu belum titik khawatir kalau buat saya pribadi. Kalau floating yang bisa dikhawatirkan itu di atas 30%. Karena kalau kita bicara floating 10-20% itu sering terjadi. Kalau 20% kita panik ya, nanti nggak nyantai tradingnya. Nah, tapi untuk analisa kita bantu. Kalau kita lihat pergerakan harganya tadi, di H4 trennya masih tren bullish, masih uptrend ya. Di daily pun juga kita melihat dia masih uptrend. Saat ini memang lagi koreksi ya, koreksi. Kalau kita lihat di daily dia berhari-hari dia candle bearish. Cuman kalau kita analisa juga nih dari titik terendah ke titik tertingginya ya, dari titik terendah ke titik tertingginya kita bisa lihat bahwa harga saat ini tertahan di area Fibo 618. Itu bisa jadi acuan juga. Dan dia satunya tadi saya bilang sempat dianalisa membentuk pola falling wedge. Ya, kalau dia satunya kita sempat analisa membentuk pola falling wedge dan udah break resistennya. Cuman dia masuk lagi, dia sempat masuk lagi nih. Sempat masuk lagi dan juga didukung dengan kondisi tadi di 4 ada divergen baik dari stokastik maupun kondisi harganya dan RSI. Nah, jadi kalau kita ada transaksi buy menurut saya saat ini masih oke sih. Bahkan ini kan saya ada entry buy ini. Jadi wait and see aja. Tuh, kecuali dia turun lagi nih break support break 618 dia turun lagi. Nah ini baru nanti kita khawatir. Support berikutnya di mana? Kalau saya lihat support berikutnya ada di sini nih. Support berikutnya nih. Ya, kita bisa lihat ini support berikutnya di mana di sini ada support, resisten, sideways, support. Nah, ini support berikutnya. Ini yang ini kurang nempel, tapi ini masih masuk area support berikutnya. Jadi untuk saat ini wait and see aja untuk floating intervalnya. Itu teman-teman. Malam hari ini sharingnya
enak ya, lumayan berbobot karena akun ini. Silahkan dipelajari, itu sangat-sangat membantu sih. Kalau kita mau sebagai trader itu bukan sekedar trading aja, tapi kita jangka panjang ya. Jadi ibarat orang bisnis itu kan alokasi dana diperhitungkan. Tapi kalau kita baru mulai, nah ini bedanya ya. Orang bisnis baru mulai itu slogannya mulai aja dulu, ya kan, mulai aja dulu, terjun dulu, tahu dulu kondisi marketnya, tahu dulu bagaimana kita jualan, tahu dulu bagaimana kita dapatkan produk yang baik untuk dijual. Nah, tapi ketika kita udah bicara bisnis ini udah jalan, kalau kita bicara mau scale up, jangka panjang, sustainable, ya kita nggak cuma bicara bagaimana kita jual beli, tapi kita bicara bagaimana mengelola uang. Ya kan, kalau teman-teman punya perusahaan udah mulai gede atau teman-teman kerja di perusahaan, namanya perusahaan pasti ada akuntan, ada konsultan, ada tim manajemen, ada tim pengembangan. Nah, mulailah dari situ. Apakah harus butuh tim? Itu enggak, sendiri dulu bisa. Saya mulai sendiri dulu, hampir banyak yang saya kerjakan itu, saya penasaran, saya mulai sendiri dulu. Begitu udah stabil dan saya merasa, oh ini bisa didelegasikan, ini bisa dioper ke orang lain, baru saya oper, saya ajarkan orang yang tepat, saya oper, baru saya ngembangin yang lain. Nah, jadi caranya gitu, nggak ada kita ide langsung kita lempar. Yang kita pikirkan sama yang dieksekusi nanti beda. Kadang apa yang udah kita jalankan oke, kita lempar ke tim aja belum tentu seperti yang kita harapkan. Menyesuaikannya, satu visi misinya itu nggak gampang. Nah, kan banyak nih, saya pengen punya tim trading kayak NS, saya pengen punya tim analisis, saya pengen punya trading room. Ya proses harus ditata, sistemnya harus ditata, baru nanti cari orangnya. Dan cari orang yang nggak gampang, cari orang yang sevisi misi itu susah. Kadang terlalu pintar juga nggak baik, kadang terlalu nggak pintar juga ribet nanti, susah ngajarinya, jadi nggak gampang. Itu sama tadi kayak teman-teman tahu sendiri ternak akun nih, charity kan saya dulu start dulu, saya kembangin dulu akun charity-nya, jalan dulu, mulai overload, mulai banyak yang harus dipikirkan, hal lainnya dioper ke Bos Niko. Nih Bos Niko, saya kasih tugas nih, mau nggak handle akun charity? Mau, ya udah handle, saya kembangin yang lain lagi. Itu lanjut sama Bos Ade ya teman-teman ya. Lain-lain lagi kalau mau request nanti dibantu oleh Bos Ade. Monggo, Semoga mau tadi file apa? signalnya tinggi. Mau file apa lo? Masih running yang by apa ini tadi? IU-nya masih di situ-situ terus. Masih wait dulu lah. Masih wait dulu. Oke ya teman-teman, lanjut sama Bos Ade. Saya izin pamit dulu, mau ada dulu. Siap. Gaskan. Thank you. Oke, gimana? Gimana ini? Mau bahas apa? Mau bahas pair apa? US 100. Oke. Bentar. US 100. Wait ya. Saya ini dulu. Oke ya. Kita ke US 100 sesuai request.
We trade better tuh bos aku. We trade betternya ketinggalan itu. Oke, US 100. US 100, US Bentar, saya nyariin dulu US 100 itu di sini ada nggak ya? US 100 ini ya, US 100. US Tech 100 Index. Oke, coba kita buka ya. Grafiknya sama ya. Saya memastikan dulu grafiknya sama apa enggak ini. A4. A4 oke, sama. Ini benar ya. Oke, siap. US 100. Saya coba cek di time frame besar dulu. Karena kalau kita lihat di weekly, monthly, ini kalau saya nggak salah ingat pas Fibonacci ini udah analisa lama-lama ya. Kalau misalkan teman-teman ingat, nah, seingat saya ada analisa kayak gini. Nanti bisa dicek di channel. Ini memang area koreksinya kalau kita lihat jangka panjang. Jadi ya, monthly kan simple banget nih chartnya, naik turun cuman 1, 2, 3, dia 3 kali high, 2 kali low, ya swing low, pas terakhir di sini koreksi. Kalau kita lihat monthly ini jangka panjang, kita analisa jangka panjang banget ini. Terus di weekly, nah di weekly atau daily ya lebih kelihatan lebih detail lagi. Kalau di weekly ini masih kita analisanya masih bisa agak enak nih. Double top, dia naik turun seperti ini. Nah, awal mula pergantian trennya pun jelas, downtrend di sini, ini mulai uptrend. Supportnya terbentuk lebih tinggi, resisten terbentuk lebih tinggi. Terus ini masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi sejak di sini, sejak kapan ini? Sejak kita cek, sejak 2022. Ya, 2022 bulan 10. Tuh awal mula dia mulai uptrend dan sampai sekarang nih. Ada koreksi-koreksi kecil, harga naik sampai sini. Nah, kondisinya jelas masih uptrend. Kalau kita bicara beberapa bulan terakhir ya, mungkin 6 bulan nih, kurang lebih 6 bulan mungkin ya, dari sini. Nah, awal mula kenaikannya sempat koreksi turun naik lagi, koreksi naik lagi, ya sampai akhirnya ini, sampai akhirnya sekarang ya harga naik. Kalau kondisi terkininya tadi saya langsung lihat, kalau saya lihatnya ini sebagai penan. Ya, yang saya lihat di sini sebagai penan karena kita harus perhatikan awal mulanya juga. Awal mulanya kan naik, dia drop ke sini, naik ke sini, drop ke sini, naik lagi. Kalau saya lihat ini langsung, oh ini kenaikannya didukung bullish penan, harga naik. Sekarang kalau ditanya, ya saya bilangnya harga ini koreksi, ya penurunannya koreksi karena jelas-jelas trennya masih uptrend. Terus di sini area bisa jadi area resisten ya. Nah ini bisa jadi area resisten become support, bisa jadi area support di sini. Terus kalau dilihat ini menarik juga nih. Kalau misalkan di sini terbentuk doji, ya terbentuk doji itu bisa jadi satu tanda dulu kalau momen turunnya ini udah mulai berkurang, sudah mulai hilang. Karena apa, yang awalnya kuat turun, terus ada doji. Ya, awalnya ada tekanan kuat turun nih.
terus body candle-nya tipis. Ini antara yang neken turun tadi udah mulai hilang atau ada yang mulai neken naik. Jadi sama-sama kuat nih tekanannya. Kalau ada doji itu seperti itu ilustrasinya. Ya, yang awalnya ditekan turun kuat, terus body candle-nya misalkan kecil nih, body candle-nya kecil. Berarti kan yang awalnya tekanan turun kuat ini, ya bisa jadi ada tekanan naik yang sama kuatnya atau tekanan turunnya mulai hilang, mulai berkurang. Nah, ini bisa jadi tanda yang awalnya resisten, ya bisa jadi di sini ya sebagai support, resisten become support. Kalau kita ukur, kalau saya ukur seperti ini ya, koreksinya apakah level saat ini merupakan level Fibonacci, kita bisa coba ukur dari sini ke sini. Nah, ini masih di area Fibonacci. Ya, masih di area Fibonacci. Jadi kalau analisa saya sih ini masih dalam fase harga ini koreksi turun sebelum lanjut naik lagi, seperti itu. Ya ini paling seperti itu. Ya mungkin masih ada kemungkinan dia turun dulu. Kalau kita ngukur Fibonacci-nya tadi seperti ini. Kita bisa tandai level inilah. Kalau saya akan tandainya level-level ini. Terus kalau misalkan nih mau dapat konfirmasi lebih detail lagi di time frame H4. Nah di H4 pun kelihatan nih. Kalau di daily tadi kita bahas candle doji yang mana tekanan turunnya mulai berkurang. Kalau di time frame H4 kita bisa aja melihat pola-pola pembalikan arah harga. Awalnya turun, koreksi sini, turun ke sini, koreksi ke sini. Ya entah ini bisa saja membentuk double bottom, atau bisa jadi juga misalkan harga masih kuat turun, bisa jadi juga nih kayak gini nanti. Nah, turun naik sampai dia bentuk falling wedge, break resisten baru naik. Itu bisa juga. Jadi antara kalau kita untuk trading plan ya, kalau kita mau trading jangka panjang ya ambil buy, stop loss di sini, take profitnya bisa di level ini ya paling enggak, atau kita target, kita ukur Fibonacci seperti ini dari sini ke sini, kita target 1618 di atas. Jadi swing trade, trading jangka panjang. Atau kalau kita mau ngambil trading plan dengan penempatan stop loss yang lebih pendek, take profitnya juga targetnya mungkin nggak sejauh tadi ya, sejauh kita ngukur Fibonacci seperti ini. Nah, ini bisa tunggu konfirmasi dulu. Entah tadi bisa aja bentuk double bottom atau bisa jadi falling wedge. Tinggal nanti kita eksekusi sesuai dengan pola yang terbentuk. Itu bisa juga kalau mau ibaratnya kita ngambil peluang harian. Ya, kita ngambil peluang harian, TPSN-nya nggak terlalu jauh gitu. Itu saya buat block support. Block support itu saya pakai rectangle. Saya gambar kotak ini. Ya, saya gambar kotak. Kalau misalkan belum keluar di sini diklik kanan, customize. Nah, nanti tinggal dipilih aja available-nya ya, yang tersedia ini apa aja. Kita insert agar dia masuk ke bagian yang terpilih. Selected di sini. Nanti dia akan muncul di sini rectangle-nya. Atau bisa di-insert shape. Mana shape? Nah, ini insert shape rectangle. Kalau bos saya, enggak, maksudnya dia kan ada posisi atas sama bawah tuh di blok 15493 sama 15369. Ya. Maksudnya saya itu cara posisi entry-nya itu gimana? Oke. Kalau kita bahas posisi entry ya sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kan kita dapat acuan dulu. Dia resisten, di sini awalnya resisten nih, area resisten. Become di sini support. Ya, become support. Nah, kita entry-nya gimana? Kita balik ke strategi dulu. Antara kita mau swing trade, kalau swing trade
Ya, kalau swing trade pas di sini atau dia pas nyentuh atas ini langsung entry kalau menurut saya nggak masalah karena kita memang tradingnya jangka panjang. Jadi mengalami yang namanya floating kalau entry di sini ya, misalkan harga masih turun dulu ke sini, nah, naik turun di sini dulu, ini masih terbilang wajar karena stop loss kita jaraknya jauh, take profit kita juga bisa target yang jauh, swing trade. Ya, jadi entry-nya nanti ketika nyentuh langsung entry itu nggak masalah. Dengan pertimbangan apa kok langsung entry? Ya di sini ada resisten, become support, serta tadi kita ukur Fibonacci, area biru ini kita tandai sebagai area koreksi dari Fibonacci. Dan kita lihat trennya masih uptrend sehingga kita ngambil pertimbangan buat trading plan di sini ngambil posisi buy. Atau gini, kita lihat. Ini kan kita udah dapat acuan resisten bisa jadi support ya. Nanti entry-nya gimana? Nah, entry-nya kita tunggu dulu suatu pola terbentuk di area ini, di area biru-biru ini ya, misalkan tadi falling wedge. Nah, ini jadi konfirmasi pendukung. Konfirmasi pendukung maksudnya gimana? Kita nanti bisa entry-nya berdasarkan pola falling wedge kalau dia masuk ya. Seandainya dia masuk buat pola falling wedge, berarti kan kita dapat suatu konfirmasi dari pola pergerakan harga ini menandakan akan naik. Nah, ini jadi pendukung nih. Dan ketika kita mau buy, selain ada pola falling wedge tadi dikonfirmasi dengan adanya area ini merupakan area resisten become support yang kita lihat tadi di time frame daily misalkan. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Menjawab nggak? Jadi kalau kita entry itu oke. Oke, berarti menjawab ya. Menjawab. Thanks, Siap. bos. Siap, sama-sama. Jadi seperti itu sih. Balik ke strategi. Tujuan kita nandai di sini area kan biar kita punya perkiraan nih. Oh, kalau dia masuk ke sini, entah dia nyentuh paling atas atau paling bawah, kalau ada konfirmasi, ya ini area kita bisa nyari peluang buy di area-area ini. Gitu. Kalau mau swing trade tadi ya begitu nyentuh, nggak usah terlalu turun. Ya, konfirmasinya mungkin dari H4 nggak usah terlalu detail, kita langsung eksekusi buy pun nggak masalah. Kalau saya seperti itu, karena lihat tren, lihat beberapa pendukung tadi, support and resistance, Fibonacci udah cukup. Kita kan analisa juga yang simpel-simpel aja, tapi alasan entry-nya jelas dan kita punya alasan yang kuat gitu. Mungkin itu sih. Begitu Bos Anton, ini yang request sudah oke belum ini? Mengejar area ATH. Sudah oke ya? Untuk US 100 mungkin seperti itu sih. Yang lainnya siap sama-sama. Semoga membantu sharingnya ya. Ada yang mau request lagi nggak lainnya? Selain US 100. Kita mau bahas apa? GBP AUD tadi ya, kita buka chart tadi langsung ke GBP AUD sih. Ini trading plan yang kita bahas bareng di hari Jumat. Ya, ini eksekusinya ini bagus nih. Pas nyentuh, harga turun. Mantap. Nah, kalau bilang mantap ini biasanya ikut entry. Dan ini konfirmasinya sebenarnya bagus. Nah, sama halnya di sini mungkin ya. Kalau kita bicara area, ini kita coba hapus dulu, bentar. Nah, ini kita hapus dulu. Wait. Kita bicara soal misalkan nih kita menandai suatu area. Nah, terus kita misalkan bingung nih. Ini mau entry-nya nanti gimana? Nah, entry-nya ya ini sebagai area, ini sebagai suatu konfirmasi. Kalau harga naik masuk ke area tersebut, berarti kita udah ada suatu konfirmasi ini berada di area entry kita. Entry-nya gimana ya? Ketika nyentuh kita bisa langsung entry, yang mana bisa dilihat ini ya. Ini kan trading plan Jumat, jadi saya nggak mungkin ngadi-ngadi. Saya nggak mungkin buat-buat ini. Harga naik, ya kalau kita lihat nyentuh sini langsung kita entry nggak masalah, harga turun. Atau
ketika naik kita nggak langsung entry, tapi ketika harga masuk sini dan ternyata terkonfirmasi setelah naik ada candlestick doji. Nah ini di area sell kita ada konfirmasi candle pembalikan arah harga, kita baru masuk di sini misalkan, ini juga oke. Nah harga turun, itu seperti itu sih. Ini GBP AUD ya, downtrend. Nah yang sempat ngambil sell semoga hasilnya bisa maksimal deh. Tapi kalau saya lihat kondisi sekarang ya, kalau saya lebih milih mungkin di SL plus aja sih. Nah kita kan tadi kalau misalkan ngambil trading plan-nya yang ini, terus stop loss-nya tadi kalau nggak salah di sini ya. Nah, misalkan ngambil kayak gini trading plan-nya. Ini udah running, ya sempat running 1000 poin. Sekarang sekitar 700 poin. Nah, kalau saya dapat entry di sini, saya akan pasang SL plus-nya di area-area ini. Karena apa? Kenapa udah bisa di SL plus kalau versi saya ya? Karena ketika ini nanti naik lagi ke sini, maka yaitu tanda harga masih akan lanjut naik, masih kuat naik. Ya harga ke sini dia berarti kan dia mulai membentuk support semakin tinggi. Ya kalau memang berhasil break atau masuk lagi ke area resistennya sini, ya ini berarti masih akan lanjut naik. Begitu. Kalau saya seperti itu. Ada lagi? Mau request pair apa lagi nih? AUD USD bos. AUD USD. Boleh, ntar. AUD USD. Nah, kita ada ngambil transaksi. Ini coba buka yang tadi aja ya. Ini. Jadi tadi sempat ada share outlook ya seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini sih dia sampai target kenaikan pertamanya mulai turun lagi. Ya mulai turun lagi. Ya kadang-kadang gini ya, kadang kalau pola-pola harga, kenapa saya sukanya tarik Fibonacci? Ya walaupun targetnya nggak terlalu jauh, tapi akurasi kena TP-nya itu lebih tinggi. Ntar ini di H1 tadi ya, H1 4. Oh dia Fibonacci 1618 lebih ya. Dia ngejar ke resisten sebelumnya di sini. Untuk saat ini kalau saya bakal lihat dulu sih. Saya akan lihat dulu ini. Kalau dia memang lanjut turun, break, berarti pola head and shoulder-nya sempat running profit tapi gagal terbentuk, gagal naik cukup jauh. Dan kalau dia break level support sebelumnya ya di 0.67240, berarti harga ini masih kuat downtrend, meneruskan downtrendnya di sini. Ya, meneruskan downtrendnya selama 1 minggu terakhir. Ya, 1 minggu terakhir. Nih, kalau kita ke chart yang baru, A4. Bentar. Saya hidden dulu ya level trade-nya. Karena terganggu kalau kita analisa mau mulai baru, mau diskusi baru tapi ada transaksi yang masih berlangsung. Itu kalau saya kurang seneng sih, terganggu.
Nah ini AUD USD. Ya kalau lihat di daily ini sebenarnya bisa saja awal mula harga ini tanda harga ini akan bergerak sideways, bisa jadi. Nah, dia harga naik turun ke sini sempat sideways ya. Cenderung sideways, ternyata untuk double bottom, harga naik ke sini, turun lagi ke sini. Kalau memang masih kuat uptrend, level support ya, ini harusnya tidak break support trendline-nya di sini. Kita dapat dua acuan ini, harusnya harga tidak break support trendline-nya di sini. Dan kita bisa lihat juga kondisi saat ini resisten become support ya, bisa jadi area resisten become support. Kenapa saya ngambil di sini jadi area? Karena pertimbangannya di sini ada pantulan harga dan di sini ada banyak pantulan harga. Ya, ini kalau di H4, nah ada ini ya, dan beberapa kali harga memantul di area ini dan ini saya ambil terendahnya. Nah, ini jadi area. Nih di daily harga masih uptrend seperti ini. Ya sebenarnya masih bagus untuk ngambil peluang buy, cuman stop lossnya mungkin yang kita harus siap taruh agak panjang ya. Acuannya bisa di level ini untuk dikatakan tren uptrendnya ini berakhir. Ya, ini kan masih cenderung naik. Cuman kalau ini di break, ditembus ya, karena ini resistennya terbentuk di level yang sama ya, karena ini resistennya terbentuk di area atau di level yang sama di situ ya, walaupun ketika break support trendline ini belum valid dikatakan downtrend, tapi itu udah bisa jadi satu konfirmasi ini tekanan turunnya masih kuat ya, masih kuat dan bisa turun cukup jauh kalau dari analisa saya ya. Kalau ini nanti ditembus ya, level supportnya di sini ditembus, harga break turun ke sini, target penurunan berikutnya bisa sini tadi atau bisa ke sini lagi, dia bisa turun cukup jauh. Yang saya lihat seperti itu untuk AUD USD. Cuman kalau belum break ya, potensi untuk saat ini masih kuat, harga ini akan memantul naik lagi. Itu mungkin untuk AUD USD. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bos Enrikus yang request AUD USD. Aman bose, tak sambil makan ya. Siap. Aman ya AUD USD. Ini pair kayak AUD USD ya, tadi GBP USD. Kalau yang saya lihat di daily itu ya harga masih jelas masih tadi uptrend ya, ini juga uptrend. Nah, ini berada di area-area koreksi. Resisten become support. Tadi kalau kita lihat AUD USD, ini juga ada resisten become support. Euro USD kalau kita lihat ya, kita perhatikan di sini juga bisa jadi targetnya ya, target penurunannya, trennya masih naik ya, kemungkinan ini kok turunnya cuman untuk koreksi, dia lanjut naik lagi.
Jadi akhir minggu kemarin sampai saat ini itu menurut saya masuk ke fase harga ini koreksi. Ya, untuk beberapa pair harga ini koreksi. Kayak gold juga ya. Gold juga kan bisa dibilang nih penurunannya kalau kita lihat tren, kita mempertimbangkan kecenderungan harga itu kemana, ya bisa dilihat tren harganya ini masih uptrend. Ya jelas kelihatan masih uptrend. Nah, dan penurunannya ini ya kemungkinan besar hanya untuk harga ini koreksi aja, turun koreksi, dia lanjut uptrend lagi, meneruskan trennya kurang lebih ya 1 bulan terakhir lah. Mungkin itu sih, dan ini juga masih area-area koreksi Fibonacci. Ntar kita ukur aja, saya kalau nggak salah ingat, takutnya salah nanti. Oh, di sini ya, di agak atas di sini. Ini kan masih resisten di area-area ini. Ya sempat tembus dikit terus balik naik lagi. Nah, cuman ini kalau untuk gold ya, ketika harga ini ternyata balik turun lagi, ini malah bisa jadi dia break level sini ya. Ini bisa jadi satu konfirmasi kuat kalau kedepannya harga ini bisa turunnya itu cukup jauh, bisa ke sini lagi, atau bahkan ya mungkin minggu depannya lagi itu masih dia bergerak dalam kondisi downtrend, bisa sampai low-nya di sini lagi. Analisa saya seperti itu. Ya, analisa saya seperti itu. Jadi kalau ini break, ini bisa jadi awal mula nih. Awal mulanya harga ini bisa trennya ganti dari uptrend dia ke downtrend. NZD CAD bisa jadi peluang buy nggak? Coba NZD CAD kita cek. NZD CAD bukannya tadi udah ya? Kalau saya nggak salah ingat, bentar. NZD, oh NZD CAD belum ya? NZD CAD belum. Peluang buy karena apa nih ngebuy-nya? Peluang buy NZD CAD. Ini cukup menarik sih. Dia downtrend panjang ya. Downtrend panjang. Ini ya downtrend sampai sini ya, sampai sini downtrend, terus ini nih awal mula dia membentuk double bottom, harga naik. Ya ini double bottomnya udah berakhir nih. Udah berhasil naik. Ya, pola double bottomnya udah berakhir. Terus kalau lihat kondisi sekarang ya, dengan beracuan di daily, misalkan kita ukur Fibonacci. Kalau dari Fibonacci-nya area koreksi harga ya itu udah ditembus. Di time frame H4 juga, ini yang tadi mencuri perhatian saya, di time frame H4 ya ini level support sebelumnya. Nah, ini kan gini. Ini udah ditembus juga. Terus dari tren panjangnya downtrend, tren 1 minggu terakhir juga masih kuat downtrend. Harga turun, naik, turun, naik, turun ke sini, naik lagi. Jadi kalau peluang buy, ya kalau peluang buy dari saya mungkin enggak dulu deh. Kalau peluang buy mungkin enggak dulu deh. Atau kalau mau buy memang ada alasan yang cukup kuat masih oke. Cuman kalau lihat dari beberapa pertimbangan ya, tadi kayak di daily tren jangka panjang masih downtrend, terus di daily pun sebenarnya kelihatan nih, di sini kan ada support.
Nah ini kan udah mulai ditembus juga nih, terkonfirmasi ditembus supportnya. Ya trennya masih kuat turun. Terus di K4 tadi tren 1 minggu terakhir juga masih strong downtrend. Ya masih turun, masih kuat turun ini. Di H1, kalau di H1 ada konfirmasi nggak di H1? Di H1 pergerakan harganya agak kurang rapi ya, jadi sempat sideways. Ya, jadi sempat sideways di sini, drop, koreksi, drop di sini, sempat sideways lagi, harga koreksi, turun, sideways lagi, lanjut turun, dia sideways lagi. Nah ini naik, ya kemungkinan besar akan lanjut turun lagi nih. Kalau saya belum lihat peluang buy sih, ya kalau saya belum lihat peluang buy. Mungkin acuannya di sini. Kalau memang mau cari buy, ya kalau yang saya lihat sih baiknya tunggu break ini dulu. Nah level ini dia naik ke sini, break, entah pas breaknya kita mau nge-buy ya, buy berdasarkan breakout, atau kita tunggu dulu harga koreksi turun, kita baru ngambil buy misalkan. Nah jadi tunggu banyak konfirmasi tambahan dulu, karena kalau mau buy sekarang itu terbilangnya counter trend, baik dari daily tadi tren jangka panjangnya maupun tren hariannya. Kita lihat tren lebih pendek pun masih kuat turun. Mungkin itu sih kalau di NZD CAD. Oke, siap, clear ya. Semoga membantu. Itu. BTC malah turun terus ini. BTC, Ethereum juga masih turun. USD CAD boleh. Terakhir ya. Terakhir ya, kita penutupan di USD CAD. Ini udah 1,5 jam juga. USD CAD. USD CAD. Sebenarnya masih cenderung sideways, cuman nih saya lihatnya langsung ke sini ya. Ya kalau kita bicara tren 2-3 bulan terakhir downtrend, cuman ya tren 2-3 bulan terakhir downtrend, cuman untuk kondisi saat ininya ini kan masih bisa kita bilang sideways di sini dia. Kalau di time frame H4, nah time frame H4 ini bentuknya mungkin agak lebih nggak karuan ya. Harga naik, turun ke sini, naik ke sini, ada double top, turun. Kita coba cek penurunannya apakah sesuai level Fibo. Ini nggak sampai level 1618 aja nggak sampai ini. Harga turun, dia naik lagi. Dan naiknya pun di time frame H1 ya. Mungkin lebih kelihatan kurang cantik juga polanya. Cuman saya lihat di sini bisa jadi awal mula kenaikannya ya. Inverse head and shoulder. Jadi habis double top turun ya, habis double top turun dia bentuk inverse head and shoulder, naik. Terus ini koreksi. Ya ini menurut saya masih cenderung sideways, naik turun di area kotak warna biru ini. Cuman kalau lihat di daily-nya, seandainya harga ini di kondisi saat ini ya, seandainya berhasil break level di sini, turun ya, kalau berhasil turun,
ini bisa jadi yang saya lihat ya, bisa jadi kedepannya jadi pola penan, bisa aja nih jadi penan harga lanjut turun lagi, mengingat tren jangka panjangnya masih downtrend ya, mengingat tren jangka panjangnya masih downtrend. Cuman kalau sekarang H1, kita coba lihat H1, kita coba tarik garis. Apakah ini jadi satu pola? Kurang cantik juga kalau kita mau bilang ini sebagai pricing wedge ya. Ya ini kalau menurut saya tunggu konfirmasi dulu sih. Atau mau misalkan nih mau take risk, mau ngambil resiko, kita follow tren kecilnya aja. Ini kan masih uptrend. Nah, sempat ada double top, harga turun. Ini tertahan nih, support di sini. Ya, harga tertahan untuk turun, dia mulai mantul naik lagi. Ya, kita bisa buat trading plan-nya. Kalau saya lihatnya ini bisa kita buat trading plan-nya seperti ini. Kondisi saat ini stop loss-nya pendek aja. Nah, take profit-nya malah bisa panjang. Ya, karena kalau berhasil naik dia break paling nggak ke sini. Kalau memang harga ini lanjut naik paling nggak ke sini, saya rasa tercapai, ini bisa tercapai. Atau mau agak pendek TP-nya, cari yang lebih apa ya, bisa dibilang mungkin target lebih amannya ya, nggak terlalu jauh ya, bisa pakai ini. Nah, trading plan-nya mungkin kurang lebih kayak gini. Sorry, ini agak turun dikit. Nah, sini. Bisa kayak gini. Cuman kalau udah kena stop loss ya jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan karena itu tadi, karena masih cenderung sideways, tren jangka karena masih cenderung sideways, tren jangka panjangnya juga masih dalam kondisi downtrend. Serta kalau di daily ini, kalau di daily bisa aja nih down, naik, turun, naik. Nah, ini kalau mulai turun lagi ya bisa jadi penan. Ya bisa jadi penan. Ada nggak ya contoh penan di sini? Kita coba cek. Penan. Ini agak nge-lag itu loh. Mau geser layar rasanya berat banget. Geser chart rasanya berat banget. Penan. Yang saya perhatikan malah USD CAD sering bentuk head and shoulder ya, sering terbentuk. Nah, penannya mungkin seperti ini, cuman ini kondisi naik nih, naik, turun, naik, turun. Dia bahkan harga break koreksi baru naik. Nah, ini pergerakannya cukup bagus. Nah, mungkin bisa jadi contoh itu tadi US 100, saya ingat tadi. US 100 kan case-nya mirip seperti ini ya. Harga naik, dia seperti membentuk penan, ini menjadi area resisten tadi yang kita bahas, resisten become support, harga koreksi bisa aja lanjut naik ya, trennya masih naik. Kalau US 100 tadi, US 100
US 100. Coba teman-teman ingat bullish penanya di USD CAD ya. Nah, US 100, nah ini kan mirip. Naik, dia koreksi. Ya kalau trennya masih naik, kita follow tren aja baiknya. Walaupun memang nggak ada yang jamin juga, oh pasti akan naik. Ada contohnya di USD CAD yang nggak kayak gitu. Cuman kan ini ilustrasi biar teman-teman kebayang gambarannya seperti apa yang saya maksud. Kenapa kok ini masih berpotensi naik? Oke ya, upgrade server. Sabar, upgrade servernya sabar. Karena ini kebetulan masih dipakai backtest, jadi mungkin bukan upgrade server, lebih ke nambah mungkin ya, nambah PC buat khusus backtest. Cuman di momen tertentu agak useless dia kalau cuma pakai backtest aja. Thank you sharingnya, izin live dulu. Ya ini udah pada live ini. Kemalaman atau gimana ini? Atau udah pada capek ini? Tungguin sekalian aja bosnya, 10 menit lagi ada news itu. 8.45 ya, 8.45 ada news. Kalau mau nunggu sekalian balik sih. Kalau saya sebenarnya gini, kita tunggu news juga. Kalau sekarang belum ada trading plan, ya news kan biasanya efeknya news kan nggak yang jangka panjang. Ya, efeknya news nggak yang jangka panjang. Jadi kalau sekarang belum lihat ada peluang ya, kalau saya sih ya udah ditinggal dulu aja ya. Jangan diambil pusing, Kalau memang mau jangka panjang ya ini udah sebenarnya area-area saat ini udah bisa entry tadi di Euro USD, GBP USD seperti beberapa yang kita bahas ya tadi. NZD CAD belum ada peluang. Mau tunggu news gimana ini? Bebas bosnya, kan masih ada posisi tadi aman ya. Tadi udah ngambil buy juga ya, di sini udah ngambil buy. Ya ini seperti yang tadi mungkin sempat disinggung sama Bos Narko juga ya. Kita kalau hanya mengandalkan news sebenarnya lebih ke melihat news ini sebagai satu faktor pendukung pergerakan harga itu akan agresif apa enggak gitu. Iya. Untuk cuma buat trigger aja sebenarnya. Iya benar, triggernya bisa dari news. Cuman balik peluang gimana? Ya kita analisa teknikal lagi. Ya tidak harus tunggu news, tidak harus sebelum news kita clear posisi, itu sebenarnya nggak harus. Yang penting kita perhatikan aja. Kita udah tahu news itu biasanya ada pergerakan harga yang anomali, yang tidak biasa. Entah itu agresif, entah itu ada gap dan sejenisnya. Ya kita harus tahu ada resiko, mungkin ada slippage ya. Itu kita harus perhatikan. Selama kita tahu resikonya, siap dengan itu, kita tetap pasang batasan resiko. Ya sejauh ini saya trading ada posisi pas news pun nggak masalah. Ya, no problem. Malah jarang banget ya, jujur jarang banget pas news saya baru entry itu jarang banget. Karena biasanya nih, kalau saya ya biasanya itu malah terbawa emosi. Nah ini balik ke masing-masing trader. Kalau biasanya kita NFP kan kita pasang pending order, buy stop, sell stop. Udah kita tunggu wait and see. Tapi kalau kita nungguin newsnya, harga udah lonjak naik turun, mental kita ya sama tangan kita juga ikut naik turun biasanya itu. Ikut buy sell, udah entry pertama mungkin
punya alasan yang kuat. Oh karena ini kita analisa entry. Begitu agresif, kita masuk lagi itu udah entry kedua itu menurut saya udah semi Buyar. gambling, udah buyar. Entry ketiga itu udah full gambling biasanya. Jadi yang bener-bener entry trading ya, analisa ya pertama toh udah clear posisi atau TP manual mungkin, ya yang kedua, ketiga, keempat, nah itu udah ini perlu dipertanyakan nih, apakah kita masih trading di situ atau kita gambling ya? Ya mentalnya seperti roller coaster ya, mentalnya naik turun, ngikuti pergerakan harga, gitu. Oke, sudah cukup malam juga. Mungkin cukup sekian dulu ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau dibahas, silahkan nanti disampaikan aja di grup. Kita jumpa lagi di dalam grup ya, by chat. Oke, mungkin untuk malam hari ini seperti itu dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nemenin sharing ya. Dari awal sampai akhir ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, mewakili NSFX juga. Pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. NSFX, we trade better. Oke, thank you. See you. Ini sampai apal ini. Siap-siap.